Umar bin Khattab, sang pilar Islam, singa padang pasir. Sesungguhnya aku berniat untuk hijrah. Siapapun yang menginginkan ibunya celaka dan menginginkan anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, maka esok temuilah aku di belakang lembah ini. Begitu kata yang diucapkannya secara jelas menantang kaum musyrik Quraisy dengan mengajak para sahabat lainnya untuk menempuh jalan terang-terangan berhijrah ke Madinah setelah ia masuk Islam. Kalau berbicara, apa yang ia katakan didengarkan. Kalau berjalan sangat cepat. Kalau memukul orang lain, pasti sangat menyakitkan. Dan dia benar-benar seorang ahli ibadah. Begitu Syifa bin Abdullah menyebut tentangnya. Dialah Al-Faruq, pembeda antara yang salah dan benar. Selain Abu Habs, anak singa adalah nama besar yang disandang kepada salah satu dari sekian banyak sahabat Nabi Muhammad. Tidak ada seorang muslim yang tidak mengenal nama besarnya. Bahkan sebelum beliau masuk Islam, tak ada seorang pun yang tidak mengenalnya. Kawan maupun lawan segan kepadanya. Setan akan lari tunggang langgang, tak akan pernah betah berada di tempatnya ketika disebutkan namanya. Bahkan seakan janin yang ditakdirkan menjadi musuh Islam tidak akan pernah berani lahir selama ia masih hidup. Ia pernah menjadi musuh besar Islam. Namun berkat doa yang dipanjatkan oleh kekasih Allah sekaligus utusannya, beliau menjadi seorang yang paling semangat untuk menghancurkan musuh-musuh Islam. Seorang musuh besar Islam yang kemudian menjadi sebagian dari orang-orang yang membesarkan Islam pada akhirnya. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Qurat bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy al-Mahzumiyah. Seorang lelaki yang banyak dikaruniakan kelebihan kepadanya, seakan memang dicetak sebagai seorang pelindung dari segala sesuatu yang perlu dilindungi. Umar, seorang lelaki dengan wajah tampan, tangan kakinya berotot, jenggotnya lebat dan suka menyemirnya dengan pewarna al-hinna dan katam. Kelapa bagian depannya terlihat lapang karena jarangnya rambut yang tumbuh padanya. Postur tubuhnya tinggi besar sehingga beliau terlihat seperti seorang yang sedang menunggang sesuatu saking tinggi dan tegapnya. Suaranya lantang, sangar, dan warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Beliau adalah seorang dari kaum Quraisy yang terkenal paling keras wataknya, disertai dengan kecerdasan yang melebihi tak sedikit dari selainnya. Beliau adalah seorang yang jago membaca dan menulis, yang lahir dari zaman kejahiliahan, dan keberanian yang ada padanya juga kemampuan perangnya tak tertandingi oleh siapapun, membuat mereka tidak akan pernah berani mencoba melepaskan nyawanya dengan menjajal apapun yang bersangkutan dengan sahabat Umar radhiyallahu an. Berbagai kelebihan yang tidak dimiliki selainnya, itulah yang membuat beliau selalu terpilih menjadi seorang utusan dan duta besar. Juga tak berlebihan jika pada akhirnya beliau merupakan kebanggaan dari kaumnya, kaum Quraisy. Seandainya keledai milik Umar masuk Islam, maka Ibnu Al-Khattab sekali-kali tidak akan masuk Islam. Pernah suatu ketika kata-kata ini keluar dari seorang yang melihat sahabat Umar
betapa beliau sangat membenci dan sangat memusuhi Islam sebelum keislamannya. Islam lemah saat itu, bukan disebabkan apa-apa, namun musuh-musuh Islam yang sangat berkuasa dan tidak akan segan-segan menyiksa, bahkan membunuh siapapun yang berani menganut ajaran aneh yang dibawa Nabi Muhammad. Islam datang dengan keanehannya dan akan hilang dengan aneh pula. Bukankah sangat aneh ketika selainnya menyembah pada suatu patung dan apapun yang tampak? Namun Islam datang dengan mengajarkan, bahkan memerintahkan untuk menyembah sesuatu yang tidak tampak. Dan bukankah kini berapa yang bangga mengenakan gamis, busana muslim, berjilbab, juga berkopiah, dan berapa banyak yang lebih menjadikan dirinya untuk tampil sebagai seorang Islam yang diragukan keislamannya dengan busana yang dikenakannya. Berapa yang sholat dan melaksanakan sholatnya dengan berjamaah, berapa yang mengerjakan puasa dan menghargai puasanya, berapa yang tidak enggan mengeluarkan zakat, berapa yang menggunakan haji sebagai ibadah penyempurna kerukunan Islamnya, dan berapa yang hanya berpiknik dalam hajinya. Seandainya sahabat Umar masih ada, dapat dipastikan apakah mereka masih bisa melihat terbitnya mentari ketika bertemu dengan beliau pada malam hari, dengan esok leher mereka tetap menyangga kepala. Umar radhiyallahu an, seorang yang seakan-akan terus menjadi musuh besar Islam sepanjang hayatnya, yang ketika mendengar bahwa saudara perempuannya telah masuk Islam, langsung melabrak saudarinya itu ke rumahnya. Tiba-tiba menangis terseduh-seduh setelah membaca satu surat yang difirmankan Allah, surat Toha. Betapa terbakar dirinya ketika kabar itu sampai ke telinganya. Bagaimana mungkin saudara dari musuh yang paling semangat untuk menghancurkan Islam justru masuk Islam? Begitu batinnya Fatimah, saudara perempuannya yang telah masuk Islam. Tak menunggu lama, Umar langsung bertandang ke rumah saudarinya itu. Sampainya di sana, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Habab bin Ard dan Said, suami Fatimah, sedang mengajari Fatimah mengeja setiap huruf demi huruf dalam mushafnya. Umar naik pitam dan sekonyong-konyong ditamparnya Fatimah hingga bibirnya mengeluarkan darah, seraya memaksa Fatimah memberikan mushaf yang dengan erat pelukan saudara perempuannya itu. Dua lelaki yang mendampingi Fatimah tak bisa berbuat apa-apa. Selain keduanya tahu siapa Umar, mereka tentu juga mengetahui bahwa Umar adalah saudara Fatimah. Tak baik turut campur jika sudah menyangkut hubungan persaudaraan. Umar tetap memaksa Fatimah untuk melepaskan mushaf. Fatimah tetap menolaknya dan terus mempertahankan kitab suci itu, walau apapun resikonya. Terjadilah adegan saling berebut di antara kedua saudara yang pernah menempati satu kandungan yang sama itu. Beberapa jurus kemudian, Fatimah mengatakan kepada Umar bahwa ia tidak akan pernah memberikan mushaf itu sampai Umar bersuci. Umar nurut. Kemudian beliau mandi dan menagih apa yang dikatakan saudarinya itu. Walau dengan was-was, jangan-jangan Umar akan menistakan mushafnya, Fatimah tetap melepaskan mushaf itu dari dekapannya. Umar tak pernah betah menunggu lama untuk mewujudkan apa saja yang hinggap dalam keinginannya. Kemudian ia membuka mushaf itu dan terbacalah awal surat Toha. Huruf demi huruf maha indah mulai keluar dari lisannya dan merasuk lembut ke setiap relung hatinya. Huruf demi huruf terus terbaca oleh Umar, seorang lelaki dengan segala yang menggagahkan dirinya luluh lantak diterjang kelembutan mushaf yang datang dari Dat yang menciptakan diri juga hati Umar.
Allah melapangkan dadanya dengan bacaan tersebut. Umar menyerah pada Islam dengan tanpa peperangan seperti yang selalu ia lakukan. Umar akan segera menjadi pilar penguat Islam sejak awal saat itu. Setelah usai membaca awal surat Toha, Umar pun segera berlari dengan kencangnya menuju Darul Arqam. Sontak siapapun yang berada di samping Nabi Muhammad SAW saat itu kaget dan bersiap untuk melakukan apapun demi menyelamatkan Nabi Muhammad. Mereka mengira Umar akan melakukan perhitungan demi Islam. Namun Allah, sang sutradara abadi, selalu memberikan sesuatu yang tak terbaca oleh makhluknya. Sedang membuat kejutan dengan kedatangan Umar di tengah perkumpulan yang mulia itu. Umar mengikrarkan keislamannya di hadapan manusia termulia yang membawa ajaran paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Setelah sebelumnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an juga mengikrarkan diri untuk memeluk ajaran aneh itu. Sejak saat itulah sahabat Umar radhiyallahu an mengganti ikrar yang sebelumnya siap membunuh siapapun yang mendukung dan masuk Islam menjadi seorang yang berikrar siap membunuh dan membuat menderita sepanjang hidupnya bagi siapapun yang berani mengusik dan keluar Islam. Sahabat Umar radhiyallahu an adalah orang nomor 40 terbilang dari laki-laki dan perempuan yang masuk Islam. Dari sinilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata dengan gembiranya, posisi kami menjadi kuat setelah Umar masuk Islam. Sementara Imam Turmudi, Tobroni dan Hakim dengan riwayat yang sama menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berdoa yang tentu menjadi tanda bahwa betapa Allah mencintai dan memuliakan sahabat Umar radhiyallahu an dengan mengabulkan doa Rasulnya. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan orang yang paling engkau cintai di antara kedua orang ini, yaitu Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal Amr bin Hisham. Berkenaan dengan keislaman sahabat Umar bin Khattab, Ibnu Sa'ad meriwayatkan yang diungkapkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafaur Rasyidin sebagai berikut. Anas bin Malik berkata, pada suatu hari Umar keluar sambil menyandang pedangnya. Lalu Bani Zahra bertanya, wahai Umar, hendak kemana engkau? Maka Umar menjawab, aku hendak membunuh Muhammad. Selanjutnya orang tadi bertanya, bagaimana dengan perdamaian yang telah dibuat antara Bani Hashim dengan Bani Zahra, sementara engkau hendak membunuh Muhammad? Kemudian orang tadi kembali berkata, tidak kau tahu bahwa adikmu dan saudara iparmu telah meninggalkan agama moyangnya dan beralih masuk Islam. Kemudian Umar pergi menuju rumah adiknya, melihat adik dan iparnya sedang membaca lembaran Al-Quran. Lalu Umar berkata, barangkali keduanya benar telah berpindah agama. Maka Umar melompat dan menginjaknya dengan keras. Lalu adiknya Fatimah binti Khattab datang mendorong Umar, tapi Umar semakin kalap dan menamparnya dengan keras sehingga wajah adiknya mengeluarkan darah. Kemudian Umar berkata dengan kerasnya, berikan lembaran Al-Quran itu kepadaku, aku ingin membacanya. Maka adiknya berkata, kamu itu dalam keadaan najis, tidak boleh menyentuhnya kecuali kamu dalam keadaan suci. Kalau engkau ingin tahu tentang Al-Quran, maka mandilah, berwudulah atau bersuci. Lalu Umar berdiri dan mandi, kemudian membaca lembaran Al-Quran tersebut, yaitu surat Tuha hingga sampai pada ayat Quran surat Tuha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Seusai membaca ayat itu, Umar berkata, bawalah aku menemui Muhammad. Mendengar apa yang dikatakan Umar tersebut, Habab menghambur keluar dari tempat persembunyiannya seraya berkata, wahai Umar,
Aku merasa bahagia. Aku harap doa yang dipanjatkan Nabi pada malam Kamis menjadi kenyataan. Nabi berdoa, "Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan orang yang paling engkau cintai di antara kedua orang ini, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal Amr bin Hisham." Lalu Umar berangkat menuju tempat Nabi Muhammad. Di depan pintu telah berdiri sahabat Hamzah radhiyallahu an, Tolhah dan sahabat lainnya. Melihat kedatangan Umar, sahabat Hamzah melangkahkan kakinya seraya berkata, "Jika Allah menghendaki kebaikan baginya, niscaya dia akan masuk Islam. Tapi jika ada tujuan lain, kita akan membunuhnya." Setelah mendekat, kemudian Umar menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Bertambahlah kejayaan Islam dan kaum muslimin dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam golongan yang mulia itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud yang berkata, "Kejayaan kami bertambah sejak masuk Islamnya Umar." Umar turut serta dalam peperangan yang dilakukan bersama Rasulullah dan tetap bertahan dalam perang Uhud bersama Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW memberikan gelar Al-Faruq kepadanya, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari daerah Zakwan. Dia berkata, "Aku telah bertanya kepada Aisyah, siapakah yang memanggil Umar dengan nama Al-Faruq?" Maka Aisyah menjawab, "Rasulullah." Dalam hadis lain, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh telah ada hari umat-umat sebelum kamu, para pembaharu. Dan jika ada pembaharu dari umatku, niscaya Umarlah orangnya." Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Demikian juga Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seandainya ada seorang nabi setelahku, tentulah Umar bin Khattab orangnya." Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, Nabi telah bersabda, "Sungguhnya Allah telah mengalirkan kebenaran melalui lidah dan hati Umar." Anaknya Umar, Abdullah, berkata, "Apa yang pernah dikatakan oleh ayahku Umar tentang sesuatu, maka kejadiannya seperti apa yang diperkirakan oleh ayahku." Selain banyak kelebihan yang dikaruniakan Allah kepada sahabat Umar yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi kisah yang menyebutkan tentang betapa keberanian sahabat Umar radhiyallahu an ketika selainnya melakukan hijrah secara sembunyi-sembunyi karena menghindari penglihatan dari kaum kafir Quraisy. Sahabat Umar justru melakukannya dengan terang-terangan dan bahkan menantang siapapun yang berminat untuk menghalangi hijrahnya dengan mengumumkan kepada kapan beliau akan berangkat melakukan hijrahnya ke Madinah. Sahabat Umar adalah sahabat Nabi yang pada cincinnya terukir serangkai kata yang sangat menggetarkan hati siapapun, karena ketakutan ketika membaca dan merasa yakin pasti akan mengalami sesuatu yang mengerikan itu. Kalimat itu berbunyi, "Cukuplah mati sebagai nasihat bagimu, wahai Umar." Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang sahabat Umar, "Demi jiwaku yang berada di genggamannya, sesungguhnya setan tidak akan membiarkanmu berjalan di suatu jalan, melainkan dia akan berjalan di jalan selain jalan yang kamu lewati." Hadis riwayat Imam Bukhari. Riwayat yang lain menyebutkan pula tentang betapa keberanian sahabat Umar yang sangat sulit untuk ditandingi. Beliau seringkali justru menantang mautnya demi Islam. Dalam hal ini Ibnu Asakir telah meriwayatkan dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Dia berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang hijrah kecuali dengan bersembunyi-sembunyi, selain Umar bin Khattab yang melakukannya dengan terang-terangan." Pernah sahabat Umar dengan menyandang pedang dan busur juga anak panahnya di pundak, lalu dia mendatangi Ka'bah di mana kaum Quraisy sedang berada di halaman mereka. Kemudian sahabat Umar
melakukan tawaf sebanyak 7 kali dan mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat di makam Ibrahim. Setelah selesai mengerjakan ritual penghambaannya, sahabat Umar mendatangi pengkumpulan mereka satu persatu dan berkata, "Barang siapa yang ibunya merelakan kematiannya, ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, maka temuilah aku di belakang lembah ini." Dari kesaksian tersebut sudah sangat cukup untuk menunjukkan betapa keberanian Umar bin Khattab tak dimiliki oleh mereka yang ditantang sahabat Umar, karena dalam kisah tidak pernah ditemukan seorang pun yang berani mendatangi tantangan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Umar seringkali melakukan inspeksi ke pasar-pasar sendirian, dan pada suatu ketika beliau pernah berkata dengan perkataan yang menunjukkan betapa ia sangat adil dan berhati-hati dalam mengemban amanatnya sebagai khalifah setelah sahabat Abu Bakar. "Seandainya ada seekor keledai yang tersandung di Irak, maka aku akan tanyakan kepadanya, mengapa Anda tidak membuka jalan untuknya, wahai Umar?" Begitu katanya. Beliau juga pernah berkata dengan lantangnya, "Aku telah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan memakan samin dan daging hingga seluruh kaum muslimin kenyang memakan keduanya." Dalam suatu kesempatan yang lain, beliau pernah pula berkata, "Dosa lebih ditakuti seseorang prajurit ketimbang musuh." Dan betapa beliau tak hanya sebagai seorang prajurit sekaligus komandan dalam perang yang tidak pernah gentar menghadapi kematian demi derajat syahid, namun beliau juga sebagai seorang hamba yang selalu bersiap untuk menghadap Tuhannya dengan segenap ketakutan yang sangat karena merasa sangat tidak pantas menjadi hamba. Beliau pernah mengatakan hal ini, "Sungguh betapa beruntungnya burung-burung karena tidak akan mengalami hisab perhitungan amal. Seandainya aku adalah bagian dari mereka, betapa beruntungnya aku." Selain itu, beliau juga pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu sekalian dihisab, dan timbanglah dirimu sebelum kamu sekalian ditimbang, karena besok hisab akan lebih ringan bagimu jika hari ini engkau telah menghisab dirimu. Dan bersiap-siaplah kamu sekalian menghadapi hari paling agung, di mana pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada satu pun dari keadaanmu yang tersembunyi dari Allah." Sahabat Umar adalah khalifah ketiga setelah masa kekhalifahan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada masa jahiliyah, sahabat Umar menikahi kerabatnya yang bernama Ummu Kulsum binti Jarwal, dan setelah masuk Islam beliau menikahi Zainab binti Mazhum, Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, Jamilah binti Sabit, Ummu Hakim binti Haris, Aikah binti Zaid, dan Subaidah binti Haris. Beberapa istri beliau meninggal saat masih terjalin hubungan pernikahannya. Beliau memiliki 12 anak, 6 laki-laki dan 6 perempuan. Mereka adalah Abdullah, Abdurrahman, Zaid, Ubaidillah, Asim, dan Iyad. Sedangkan putri-putrinya adalah Ruqayyah, Fatimah, Sofiyah, Zainab, Ummu Walid, dan Hafsah. Satu di antara mereka ada yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Hafsah. Sahabat Umar adalah orang pertama yang menetapkan tahun hijrah sebagai kalender dalam Islam, dan juga sebagai orang pertama yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Ia juga orang pertama yang mengumpulkan orang-orang untuk mengerjakan sholat tarawih, menerangi masjid-masjid pada bulan Ramadan, mengumpulkan orang-orang untuk sholat jenazah dengan 4 takbir, menghentikan pemberian zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf berdasarkan ijtihadnya karena alasan hukumnya telah hilang, jadikan urusan pengangkatan kekhalifahan pada orang-orang tertentu, menghentikan pemberian hadiah kepada para hafiz atau penghafal Al-Quran, memerintahkan untuk menceraikan wanita-wanita ahli kitab dan melarang menikahi mereka.
menghukum orang yang menghina, menjadikan talak 3 yang diucapkan dengan satu lafal menjadi talak bain, mengambil zakat kuda, menjadikan pajak dalam beberapa tingkatan sesuai dengan kemampuan ekonomi rakyat, menghapus pajak bagi orang miskin, kaum kafir yang mendapatkan suaka dari muslim, dan kaum apa-apa, mendirikan pengkalaran militer, menginstruksikan program wajib militer, membuka kantor administrasi militer, mengkhususkan beberapa tenaga medis, hakim dan juru dakwah bagi para prajurit, mendirikan baitul mal untuk kaum muslim, mencetak mata uang dirham, memberikan pemberian khusus kepada bayi yang lahir dalam keadaan Islam, memberikan uang belanja kepada anak-anak pungut yang dananya diambil dari baitul mal, mengaudit kekayaan para pejabat dan para pegawai negara dengan melayangkan undangan-undangan kepada mereka serta menanyakan dari mana harta mereka diperoleh, memerintahkan membunuh sekelompok orang bersekongkol untuk melakukan pembunuhan kepada satu orang, memerintahkan untuk membunuh wanita yang berprofesi sebagai dukun atau paranormal, dan juga sebagai orang pertama yang melakukan hukum cambuk bagi orang-orang yang melakukan pemalsuan stempel resmi negara. Selain itu, sebenarnya masih sangat banyak kebijakan-kebijakan yang dicetuskan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhasil meriwayatkan hadis sebanyak 527 hadis dan menjabat kekhalifahan selama 10 tahun 6 bulan 4 hari dengan kepemimpinan yang adil dan sangat baik. Benar-benar telah berhasil menempatkan suatu tepat pada tempatnya. Beliau meyakini sebuah kepemimpinan atau menjadi seorang nomor 1 di negaranya bukan suatu yang beraroma sebagai kebanggaan dan unggul-unggulan, juga gengsi yang tak tertandingi. Namun beliau tak lebih menjadikan kekuasaan sebagai suatu yang sangat berat yang kelak akan menjadi suatu beban tak tertangguhkan ketika dihisab di hadapan Allah. Karena ketika saat itu tak ada yang bisa membantu kecuali apa yang telah diperbuatnya di dunia dulu dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Rabu subuh tahun 23 Hijriah bulan Dzulhijjah, seisi langit dan bumi juga segenap makhluk bertambah murkanya kepada seorang keturunan Adam yang masih berani menambah bertumpahnya darah syuhada di muka bumi. Pada hari itu sahabat Umar radhiyallahu an menghembuskan nafas terakhirnya dengan penuh kedamaian menuju keindahan tak berlukiskan yang pernah disampaikan Rasulullah, dan membuktikan kebenaran dari apa yang dibawa oleh seseorang hamba yang diutusnya dengan hanya membawa kebenaran, karena 3 hari sebelumnya ketika sedang melakukan sholat subuh ditikam dengan sebilah pisau oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah yang diduga mendapat perintah dari kalangan majusi. Seperti mengetahui sebelum sahabat Umar memenuhi undangan mulia dari Tuhannya yang setelah keislamannya selalu ia agungkan itu, ia masih sempat menunjuk 6 syahadat Nabi Muhammad SAW untuk menggantikannya sebagai khalifah karena merasa ajalnya semakin dekat. Mereka akhirnya menunjuk Utsman bin Affan sebagai pengganti sahabat Umar, dan tepat pada hari Rabu sahabat Umar mangkat. Setelah melalui beberapa prosesi, sahabat Umar radhiyallahu an dimakamkan di samping makam kekasihnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar di dalam kamar Aisyah. Genap sudah petualangan indahnya di muka bumi ini, dan bersiaplah sahabat Umar untuk menerima ganjaran yang jauh lebih indah untuk sekedar dilukiskan dengan kata-kata. Tak akan pernah menerima dan merasakan janji-janji Allah atas segala amal mulia yang dilakukan oleh seseorang hamba selama ia masih berada di muka bumi ini. Karena sungguh bumi bukanlah merupakan tempat untuk mendapatkan sesuatu yang abadi padanya. Sahabat Umar memenuhi panggilan Tuhannya ketika usianya genap 63 tahun, persis seperti ketika Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an juga menunaikan panggilan mulia mereka saat itu. Sungguh para pecinta
akan selalu bersama dengan mereka yang ia cintai. Betapa sungguh indah saat-saat kebersamaan itu teruntai. Semoga kita mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad, mendapatkan berkah dari Abu Bakar, mendapatkan berkah dari Sayyidina Umar, dan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan oleh